Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kondisi pandemi COVID belakangan ini memang mulai sangat mengkhawatirkan. Tingginya kasus di Bali sudah pernah sampai 1000 kasus per hari, sekarang ada di kisaran angka 800. Tentu ini merupakan sangat mengkhawatirkan karena ini menjadi tekanan yang luar biasa terhadap rumah sakit. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia Daerah Bali, Dr. Fajar Manuabe, berkaitan dengan kondisi rumah sakit supaya ada gambaran pada pemirsa bahwa bagaimana kondisi rumah sakit, karena rumah sakit swasta juga memang menjadi tempat di mana ada pasien COVID juga yang dirawat. Kita sapa dulu Dr. Fajar. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Tapi gatan Dok, sehat ya, Dok? Baik. Ya, tentu, Dokter, mungkin kita ingin tahu gambaran tekanan yang dialami oleh rumah sakit saat ini, Dok. Ketika pandemi COVID di Bali, kasusnya sangat luar biasa peningkatannya, Dok. Kalau saya kasih satu kata, gawat. Gawat, betul. Gawat. Iya. Gawatnya karena memang pasiennya banyak, gitu, kemampuan rumah sakit yang terbatas itu, Dok. Kita seperti perang melawan musuh, tapi peluru nggak punya. Musuhnya makin banyak. Iya. Ya, yang paling Dok, yang paling kegawatan yang kita bisa yang Dok rasakan dan kawan-kawan rumah sakit swasta di Bali dirasakan, apa yang kegawatan dalam hal apanya? Ya. Kalau tadi kan dokter bilang amunisinya kita nggak punya, obatnya yang kurang atau oksigennya atau tenaganya mungkin. Paling utama itu adalah oksigen. Kalau obat masih kita bisa alternatif ya, merek banyak. Sedangkan oksigen kan satu merek ya. Hanya oksigen saja. Hanya ada satu. Ada satu ya, oksigen saja. Jadi tidak bisa digantikan oleh cara yang lain. Kalau obat-obatan masih yang ini tidak ada, ganti cairan infus ini yang masih ada pilihan. Tapi kalau oksigen memang harus. Oksigen tidak bisa. Karena memang itulah penyelamat pasien COVID, khususnya yang sudah mulai sedang. Ya, kalau yang ringan kadang-kadang masih belum butuh oksigen. Kalau sedang sudah mulai. Sudah harus pakai oksigen. Sudah mulai. Kalau kita batasannya saturasi 92 sampai 98%. Kalau sudah di bawah 92, ya itu sudah harus dipikirkan untuk pemberian oksigen, karena kalau di bawah itu tidak efisien aliran oksigen ke dalam darah. Nah, Dok, kalau kita baca tadi kan Bapak 92, kalau sudah di bawah 92% harus pakai oksigen. Ya. Kalau tidak memakai oksigen, apa yang terjadi pada pasien? Kalau tidak memakai oksigen tentu dia akan menurun. Nah, sekarang kan ada efek domino kan. Nah, ketika tubuh kekurangan oksigen, maka terjadi proses peradangan. Nah, sebetulnya COVID ini yang utamanya membunuh pasien itu adalah peradangan itu sendiri. Sehingga akhirnya paru-parunya menjadi tidak bisa bekerja maksimal. Jadi ini ada efek domino. Jadi kita mencegah jangan sampai istilahnya tubuh itu kehausan oksigen. Itu tujuannya. Kalau dia sampai kehausan oksigen, saturasinya sangat rendah, itu sangat fatal. Nah, itu akan efek dominonya muncul. Jadi dia tambah peradang, tambah kebutuhan oksigennya meningkat, tambah kita tidak bisa penuhi, tambah meradang lagi, berputar seperti begitu. Dok, sejauh mana perbedaan antara pasien yang katakanlah yang biasa yang membutuhkan non-COVID membutuhkan oksigen dengan pasien COVID yang seberapa besar perbedaan? Seberapa banyak? Jauh ya. Contoh lah, misalnya kebetulan saya ahli obstetrik dan ginekologi, kan misalnya kayak kita melakukan operasi sesar kan. Pada saat operasi itu kita bahkan memberikan kadang 2 liter saja. Nah, kemudian setelah operasi kita memberikan 2 sampai 4 liter. Kita observasi misalnya 6 jam, setelah itu saturasinya di atas 92, itu sudah kita lepas oksigennya. Jadi sudah udara bebas. Nah, berbeda dengan COVID, kalau kita hitung jamnya yang seksio itu anggaplah paling lama seksio 2 jam, ditambah observasi 6 jam. Ya, mungkin 8 jam saja dia perlu oksigen. Dengan paling banyak lah kita memberikan 4 liter per menit. Nah, sedangkan kalau dia mulai sedang, apalagi sudah sedang menjelang berat, itu kadang-kadang kebutuhan oksigennya sampai 15 liter per menit. 15 liter per menit ya, per menit. Nah, sehingga sering diceritakan bahwa pasien COVID itu yang 15 liter itu kadang-kadang menghabiskan tabung besar itu 7 sampai 10 tabung per hari. Satu pasien? Satu pasien. Tabung yang besar, tabung yang tinggi segini itu. Oh? Ya, itu. Satu pasien sampai segitu? Sampai segitu. Karena 15 liter itu banyak. Suaranya saja sudah seperti suara kompresor ban. Mendesis begitu. Nah, sebab kalau tidak diberikan segitu, dia akan turun. Nah, kemudian masalahnya kedua,
waktu pemberian juga panjang. Lama ya, dokter? Lama. Tidak lagi 8 jam ya? Tidak, kadang-kadang kita Berhari-hari ya? bisa 7 hari lebih itu memberikan oksigen. Ya gimana tidak cepat habis oksigennya jadinya. Oh, Ya, iya. dari hitungan satu orang saja, yang pertama minta 4 liter, kemudian yang satu minta 15 liter. Itu saja sudah hampir 3 kali lipat peningkatannya. Tiga kali peningkatan. Apalagi sekarang ditambah dengan kasusnya makin banyak. Ya wajarlah kalau rata-rata rumah sakit swasta menyampaikan kebutuhan oksigennya itu per hari meningkat 3-5 kali 3 kali lipat. per harinya. Nah, apakah itu juga menyebabkan kemudian ada beberapa rumah sakit yang menolak pasien karena memang ketersediaan oksigennya yang tidak menjamin sehingga mereka tidak berani, Dok, untuk menerima? Betul, memang pertama langkah kita di rumah sakit swasta menghentikan semua rencana operasi yang berencana. Oh, iya. Nah, oke. termasuk operasi-operasi yang non esensial ya, tidak mengancam nyawa. Kemudian kalaupun itu penting sudah terjadwal, kita jumlah operasi kita kurangi. Nah, kemudian masalahnya sekarang kasusnya sangat meningkat. Nah, sedangkan tempat perawatan sudah hampir penuh semua nih, di atas 90%. Dan kemudian di dalam ruang perawatan itu kita harus mengupayakan menakar oksigen. Jadi kita harus betul-betul sangat selektif memakai oksigen. Nah, akibatnya pasien terpaksa kita tolak. Kami sudah sampaikan pada teman-teman direktur rumah sakit swasta supaya di-inform concern pasiennya bahwa kita tidak mampu, karena yang pertama kita kerjakan tentunya menyelamatkan yang sudah ada di dalam rumah sakit. Nah, ketika ada yang baru, ya kita harus fair kan, harus jujur bahwa kita tidak mampu. Jangan sampai dia sudah memberikan harapan yang besar untuk selamat, kemudian kita tidak mampu gara-gara oksigen. Akan sangat membahayakan, Dok, ya. Akan Kalau sangat membahayakan, oksigen ya. terbatas, Ya. kita menerima pasien lagi, Ya. sementara yang di dalam juga sangat Ya, membutuhkan, Dok, ya. dengan sangat menyesal, kami memang banyak melakukan penolakan pasien. Iya, iya, karena memang kemampuan terbatas. Kemampuan Dok, ya. terbatas. Daripada berisiko yang di dalam kekurangan, yang baru masuk juga diterima nanti. Tidak dapat juga akan gitu. merugikan Ya. semua pihak gitu, Dok. Ya. Nah, Dok, mungkin pertanyaan yang juga perlu dipahami oleh masyarakat kondisinya bahwa ketersediaan oksigen yang sangat tinggi kebutuhannya. Ya. Kemudian pasokannya gitu. Apakah memang ada keterbatasan, tidak ada tambahan pasokan dari mereka yang menjadi distributornya atau seperti apa? Pertama memang dengan meningkatnya kasus di Jawa dan di Bali ya, itu memang kemampuan produksi dari pabrik terbatas. Terbatas. Nah, kemudian kita ini adalah importir sebetulnya, khususnya oksigen cair. Nah, umumnya rumah sakit swasta maupun pemerintah di Bali, apabila bednya di atas 100 tempat tidur, mereka memilih oksigen cair. Ya, kenapa? Karena memang lebih efisien. Ya, kenapa? Karena kapasitasnya lebih besar, tidak memerlukan tabung yang lebih banyak. Nah, kemudian terjadilah kebutuhan oksigen yang banyak di Jawa. Nah, sehingga akhirnya awalnya kan kita tenang-tenang nih. Awal Juli masih tenang-tenang, masih cukup oksigen. Ternyata di Jawa kan meningkat terus kebutuhan drastis. Nah, tentu saja pasti ada tarik ulur juga jadinya. Akhirnya yang ke Bali Dikurangi, Dok. berkurang. Nah, sehingga mereka yang semula memakai oksigen cair beralihlah ke oksigen tabung, gas. Nah, inilah menyebabkan rumah sakit yang memakai tabung gas itu menjadi ikut kesulitan dampak dari oksigen cair yang kurang. Nah, sehingga kita tahu juga produksi di Bali untuk gas kan juga terbatas. Ya. Karena kita kan semua tidak memprediksi kebutuhan sampai meningkat sampai 5 kali lipat ini. Ya, ini yang menyebabkan akhirnya efeknya berantai. Nah, yang jelas kita dari kasus ini kita mesti belajar nih bahwa kita harus mandiri Bali ini. Salah satunya ya dari segi kesehatan harus mandiri betul. Kita harus berani meniru Singapura. Singapura kan ukurannya lebih kecil dari Bali. Penduduknya juga hampir sama dengan Bali. Nah, tapi dia kan kita lihat sangat mandiri. Harus punyalah pabrik oksigen. Iya, sederhana itu. Ya, jadi begitu. Sekarang memang ada ini diusulan agar rumah sakit membeli oksigen generator. Ya, tapi dalam keadaan mendesak begini, belum instalasi, belum menyiapkan biayanya, tentu tidak mudah itu rencana
tersebut. Ya. Ya, jadi tetap aja kita akan sampai ke depan ini kita tidak tahu kita akan krisis oksigen. Dok, sekarang ini kan kondisi rumah sakit sudah gawat, Dok, ya. Ya. Sementara pemerintah hanya tanda kutip menambah atau memperpanjang masa PPKM darurat ini 5 hari. Ya. Sebagai di sistem kesehatan di rumah sakit, apa tanggapan dokter? Aja. Kalau memperpanjang, saya kira boleh ya, boleh ya, karena memang tidak ada pilihan kan. Dari segi pemerintah pasti tidak ada pilihan. Menjaga keseimbangan antara PPKM itu terhadap kesehatan, menjaga keseimbangan PPKM terhadap ekonomi masyarakat. Nah, tapi sekarang kita harus sama-sama berkorban nih. Kalau pemerintah menerapkan PPKM, mohon masyarakat supaya sadar untuk melaksanakan PPKM dengan benar. Karena apa? Kalau tidak benar, berarti kita akan terus-terus begini. Kemudian ada lagi PPKM darurat lagi. Sampai kapan? Nanti takut-takutnya habis 2021 PPKM terus kan. Nah, kemudian dari segi kami, dari sektor kesehatan, ya tentu saya harapkan pemerintah juga lebih agresif, terutama 3M. 3T-nya, ya tracing, tes, tracing, treatment, ya, karena tesnya harus ditingkatkan sekali, karena sekarang masalahnya kan begini, kita kan di rumah sakit pemerintah maupun swasta kan banyak menolak pasien yang ringan supaya isolasi mandiri. Nah, kemudian sudah mulai ada laporan pasien yang isolasi mandiri ternyata meninggal. Ya, sudah banyak itu di Jawa, lebih banyak lagi laporannya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kita, kalau menyimpan pasien COVID di rumah, sudah benarkah caranya dari segi kesehatan? Jangan-jangan membuat rumah itu menjadi satu klaster. Nah, ya ketika ada yang begitu, memang harus agresif tesnya. Berapa orang yang harus kita tangani, kemudian tracing kan, tracing lagi, karena kadang-kadang kan yang sudah sakit ringan itu masih kesana kemari karena ada laporan rumah sakit swasta yang melaksanakan rapid antigen drive-thru, ternyata banyak yang positif, masih nyopir. Masih nyopir, tidak ada keluhan apa-apa. Yang begini-begini misalnya kena orang yang kena komorbid, tentu fatal akibatnya, makanya tes dan tracing harus kuat. Nah, kemudian harus terus kuat, benar-benar jangan hanya memperpanjang dari segi hari saja. Harinya diperpanjang kalau tidak salah sampai tanggal 25 ya. Sampai tanggal 25. Nah, kemudian yang paling sekarang dengan keadaan darurat sekarang yang paling tidak penting sekali adalah treatment. Saya kira Bali ini sudah saatnya kita bikin rumah sakit darurat, karena memang situasinya darurat. Memang ada pro kontra, mengatakan kalau kita bikin rumah sakit darurat tenda, kan kesannya kepada masyarakat internasional gawat sekali, kemudian nanti turis akan takut datang. Nah, sekarang kan kita tidak bisa menutupi di era internet sekarang. Buktinya Indonesia sudah masuk di New York Times kan. Saya kira lebih bagus dibandingkan banyak warga yang sekarang kebingungan untuk isolasi mandiri. Lebih baik buka aja sudah rumah sakit darurat di Bali ini, sehingga bisa kita pakai tenda-tenda, karena prinsipnya kita kan lebih aman kalau terbuka. Karena prinsipnya itu yang diatur sekarang di WHO itu kan airborne. Jadi penyebaran lewat partikel di udara, bukan droplet atau tetesan. Nah, jadi caranya mengatasi tentu dengan udara luar seperti kita wawancara sekarang. Jadi kita di tempat terbuka. Jadi jumlah kuman di udara itu akan menurun drastis karena ampang angin istilahnya kalau di Bali. Nah, ya berkurang. Nah, dengan rumah sakit tenda-tenda ini justru bagi nakes lebih aman. Ya, karena kan udaranya akan terbuka dibandingkan kita full AC. Memang kalau AC nyaman. Nah, sering saya guyon kan begini. Sekarang pilih AC atau gidatnya yang panas. kan itu makanya ya saya sendiri di mobil matikan AC. Iya, karena nggak berani, karena takutnya perputaran udara yang mengandung kuman itu. Saya kira jangan takutlah kita membuat rumah sakit darurat. Baik, terima kasih Dok. Karena waktu sudah bisa menggambarkan bagaimana
kegawatan di rumah sakit. Dan saya tertarik tadi dengan usulan Dokter Fajar tentang bagaimana kita perlu membuat rumah sakit darurat ya, berarti sebenarnya yang ini belum diambil langkah ini, dan sangat penting sekali karena kasus yang semakin tinggi, rumah sakit juga semakin kewalahan, tapi ada keuntungan. Cuma ada faktor-faktor pencitraan tadi mungkin ya harus dilupakan dulu. Lupakan dulu pencitraan Bali, tapi bagaimana kita menangani COVID. Oke, terima kasih Dr. Fajar atas waktunya, dan terima kasih pemirsa Bali TV. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan Parmasati Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.